udan, mari udan. Oke, airnya menggenang. Biarpun air menggenang, wayang ngaji tetap budal. Ngomong ngono kok. Dan kasihan yang mereka membawa sesuatu untuk takjil kalau tidak dibagikan karena tidak adanya pengajian, maka dari itu ya terpaksa ngaji, terpaksa temenan ya itu muka-muka ora terpaksa tapi muka-muka panjenengan temenan. Jadi macam-macam takjil. Dan hari ini adalah direncanakan hari terakhir ngaji di bulan Ramadan ini. Inilah adik-adik yang mau mengaji, dan ini tempatnya mengaji. Sebelum mengaji kita siapkan dulu tempatnya, dan nanti langsung otomatis disetting. Lupa wes mulai terakhir hari ini direncanakan terakhir hari ini.
ketika melihat sumber setinggi tombak sampai di sisi yaitu itu disenangi melakukan sholat duha. Apa itu dilakukan dengan satu dengan itu sendiri dilakukan tentang sholat rokaat salam jumlahnya bolong rokaat itu apa disebutnya? Nah, pada sholat coba kita dilakoni rokaat terbaik yo terus waktu saat bawahnya digawe saya digawe ngamal sholat mau waktu sampai sholat duha terus waktu yang lain ada gunakan untuk melakukan 4 hal ini. 4 hal itu apa saja? 4 hal itu al-ula wa yafdal an-tasrifu fi talabil empat hal yang dilakukan orang di waktu matahari dan waktu sampai sholat duha sampai musim ini itu yaitu melakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus dilakukan 4 hal itu saja. Yang paling utama yaitu ibu orang boleh mencari ilmu yang manfaat untuk dunia, untuk agama yang manfaat untuk agama itu dengan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan ibadah dan berhubungan dengan agama. Contoh, kita belajar untuk melakukan wudhu, melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu kita perlu adanya ilmu. Karena dengan mata dan tanpa ilmu, maka orang tersebut tidaklah
Dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, orang yang memiliki ilmu tersebut akan selalu menambah pengetahuannya tentang ibadah kepada Allah. Contoh ibadah poso. Ibadah poso itu sing dingerti secara biasa adalah supaya orang melakoni orang makan orang minum mulai isu sampai sore orang tidur begini. Nek kucing dikancang itu sisa mergo orang dipakani ya ora dikumpul begini mulai isu sampai sore dari kucing isu. Maksudnya lebih memperdalam ibadah kepada Allah, memperdalam pengetahuan tentang ibadah kepada Allah. Ilmu seorang itu termasuk ilmu panca indera itu ojo sampai melakukan kusuk. Panca indera apa? Ilmu peraba, rasa, bau, hidung, motor, kuping, tangan yang sudah terasa ilat, dari ngomong. Ini semua jangan sampai melakukan dosa kalau sudah melakukan puasa. Panca indera jangan sampai melakukan dosa. Lambe tidak sampai ngomong, tidak sampai terasa hidung. Hidung tidak sampai mencium sesuatu yang berbau busuk yang tidak ada busuk. Kuping tidak sampai melopong atau merasa itu dan seterusnya. Mata jangan sampai melihat sesuatu yang berbau maksiat yang dilarang oleh agama dan seterusnya. Itu panca indera jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Tingkatannya lebih pol tentang puasa adalah selalu di hatinya mengingat tentang Allah, selalu terpaut di hatinya dengan Allah. Contoh, semuanya kalau di pasar, walaupun di pasar kalau mau, dia akan selalu di hatinya mengingat Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan dosa, dia tidak akan melakukan perbuatan curang karena dia selalu mengingat Allah dan dalam keadaan puasa. Lebih-lebih mereka di dalam waktu puasa mulai sampai sore sampai maghrib dia selalu di dalam hatinya terpaut dengan Allah. Di setiap nafasnya selalu di nafas itu ada lafal Allah dan seterusnya. Tidak lengah sedikitpun tentang Allah. Itu biasanya ada khusus kanggo wong sing bisa nglakoni ibadah puasa sing khusus. Dan itulah yang dinamakan ilmu manfaat, yaitu menambah pengetahuan tentang ibadah kepada Allah. Dengan ilmu yang manfaat, maka dia otomatis akan menambah diri, kapasitas diri terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan ibadah kepada Allah. Contoh sholat, dia akan memenuhi dengan cara mampu sholat bisa khusyuk. Bukan hanya sekedar belajar tentang sah, tidak yang tahu juga bagaimana lezatnya dia melakukan sholat itu dicari dan dilaksanakan. Wa ibadatu min Allah dengan dunia wa tazidu
Dan kalau saya nanti dijamu dengan spesial, berarti pengajian amal amal untuk apa? Untuk mendapatkan menu makanan yang spesial. Berarti untuk dunia, berarti makan digawe meraih akhirat. Bukan penggawaian akhirat diraih untuk mendapatkan spesial dunia. Tapi yang disini balik, maksudnya balik sesuatu yang mempunyai apapun dari dunia, walaupun triliunan, tetapi dia tidak memberikan itu untuk yang lain. Tetapi semua itu adalah diambil, diraih, dicari untuk kepentingan akhirat. Dengan adanya hal itu, dia tidak toleran, tetapi dia akan menggunakan uang tersebut untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa? Yang lain membangun masjid, membangun jalan, membangun madrasah dan seterusnya. Yang lain untuk membangun masjid sewu. Dan ternyata dia sekarang sudah triliuner. Semoga cita-cita yang membangun 1000 masjid itu tercapai dan sudah berproses. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, maka itu bermanfaat kepada membuka mata hatinya untuk memperlihatkan kejelekan-kejelekan amalnya supaya dia memperbaikinya. Wayuti angka ada makin setan dan dia bisa menolak dari rekayasa tipuan setan. Dan bagaimana caranya dia bisa terhindar dari ulama yang muslim. Antara sehingga dia bisa menghindar dari membunuh Allah dan siksanya Allah. Haitsu akbaru dunia ini. Dan terkadang ada juga yang tidak seperti itu dalam melakukannya, yaitu seperti makan sesuatu yang ada di dunia untuk
hal itu juga ada. Sampai dari sini untuk pembinaannya yang ada di kita 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Hal-hal semacam itu adalah ternyata sejak dulu sudah ada penjelasan dan Imam Ghazali sudah menyeritakan tentang itu. Wasrafu hikmatakum kullana min ila al-hidayah wal manzilati dan mereka sing wis terbaik satu adalah mentasarufkan kepentingan untuk kehidupannya itu yang dilakukan adalah memperbanyak dalam hari-harinya adalah mencari pangkat dan mencari sandungan-sandungan dari para dan orang-orang tersebut adalah orang yang suka untuk dilihat orang lain, suka memamerkan diri, suka didengar orang lain, suka ngomong hal-hal yang terkenal. Semacam ilmu yang bermanfaat adalah penjamanan pengarang telah menceritakan tentang ilmu nafsu, ilmu yang bermanfaat yang panjang lebar bahasanya di kitab Ihya-Ulumuddin. Baik yang hasilahu wa'amani, dan jika kalian semua termasuk ahli ini untuk mengerjakan hal itu dan berhasil untuk melakukan hal itu dan bisa mengamalkannya, itulah yang disebutkan ilmu yang maksudnya. Semua al-ilmu wal-ilmu ilaihi, kemudian apa yang diilmui, apa yang sudah bisa atau yang bisa, kemudian diamalkan, diulang terus dan diajak kepada orang lain menuntut ilmu. Faman alima dari wahai bihi summa allamahu wa da'a ilaihi fadakal alimun bi malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang manfaat tersebut kemudian mengulangi, mengajarkan ilmu yang manfaat tersebut kepada orang lain, kemudian orang yang dipelajari, orang yang diajar
Jika sudah mencari ilmu itu untuk sesuatu yang pokok, itu sudah tercapai. Kemampuan sampeyan kembali iso cara ibadah, cara sholat iso, cara zakat iso, cara wudu iso, wis praktekno ya, dan masih mempunyai kesempatan, maka gunakanlah ilmu tersebut untuk mencari ilmu yang lain untuk perbandingan di dalam melakukan ibadah. Sebagaimana ilmu yang diterapkan oleh beberapa imam mazhab. Contoh, karena beberapa ilmu yang kita pelajari semasa kecil, baik itu sanatnya adalah mungkin hanya satu imam mazhab saja. Dengan adanya menyentuh anak yatim, menyentuh anggota badan perempuan yang lain itu adalah batal. Terkenanya jis yang sedikit itu batal, sholat tidak sah. Sementara menurut mazhab yang lain, sholat berkelek itu gak pokok. Menurut mazhab yang lain, menyentuh tangan istri ketika tawaf yang berwudu itu juga tidak membatalkan. Itu menurut mazhab yang lain. Maka dari itu, yang pertama, kalau sudah mempunyai ilmu yang ilmu fikih yang dasar dari satu mazhab, contoh dari kita adalah mazhab Syafi'i. Kalau sudah belajar itu selesai, maka belajarlah yang lebih tinggi, yaitu nambah ilmu untuk mempelajari dan perbedaan pendapat itu kita tahu dengan cara yang lain. Di antaranya ada yang mengatakan kalau anjing itu juga bisa najis, sesuai dengan imam mazhab yang lain. Ada juga yang mengatakan itu. Maka kita perlu mengetahuinya untuk bisa digunakan di waktu kondisional, kondisi tertentu kita bisa menggunakannya dan seterusnya. Maka itu adalah sesuatu yang penting. Watoriqul tasawufi watoriqul wasuti bainal usumati hingga bihim ala sabada. Dan ketika kita mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat itu, janganlah kita melakukan sesuatu yang berpotensi nuruti syahwat. Dengan mengetahui beberapa perbedaan pendapat, kita haruslah berhikmah, bijaksana di dalam menentukan pendapat-pendapat tersebut. Jangan menuruti syahwat, menuruti keinginan-keinginan yang tidak sepantasnya. Wadhalika yang ba'da al-quruni min hadhihi al-hikmati min jumlatil shuruti sayati. Dan setelah kita mengetahui beberapa ini, maka jika kita sudah menyelesaikannya, hal itu adalah sesuatu yang penting karena kita akan mengetahui jumlah beberapa fardu-fardu yang merupakan hal mengetahui sesuatu yang aneh-aneh tentang dasar hukum
Dan sesungguhnya mengajak untuk melakukan pencarian ilmu yang aneh-aneh selain yang wajib itu adalah merupakan kebutuhan supaya tidak terganggu oleh setan yang ada, supaya setan tidak bisa mengganggu dengan mudah, karena diserang dari segala arah itu kita mengetahui sisi kejelekan dan kelebihannya, maka kita bisa memikirkan dan mempunyai solusi yang tepat. Dan jika terlintas di pikiran kita tentang bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang sebagaimana kita pikir-pikir istiqomah kita, maka ketahuilah kalau kita terlintas untuk meninggalkan kita amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan, kita termasuk orang yang kemasukan godaan setan. Dan hal itu adalah membuktikan bahwa diri kita akan termasuk orang-orang yang cinta terhadap harta dunia dan pangkat kalau kita digoda oleh setan. Baiknya dan hati-hatilah jangan sampai terbujuk oleh setan pada maka kalau sudah demikian, maka setan akan terbahak-bahak mentertawakan kita. Wayuhika supaya satoro minka. Kemudian setan akan menghancurkan kita dan akan mengejek-ejek terhadap kita. Kalau kita terlintas di dalam pikiran malas untuk melakukan perbuatan yang baik, malas untuk melakukan hal-hal zikir, meditasmen dan seterusnya setelah sholat, dan melakukan mencari ilmu, pengajian dan seterusnya, dan ternyata kita malas, maka kita akan tertawakan oleh setan. Dan terlintas dari itu untuk selalu melakukan ibadah, maka dan jika melakukan ibadah-ibadah yang semacam itu adalah kita rasakan tidak malas, tidak abot untuk melakukannya, lagi doa tetapi hal itu nampak adalah kecintaan kita praktek terhadap ilmu yang kita miliki supaya ilmu kita bermanfaat. Semua tujid bihi illa wajhullahi ta'ala wa ta'ala, dan kita selalu menambah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Padahal maka jika mencari ilmunya itu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang untuk menambah supaya bisa mendapatkan ridho Allah, maka
tapi mencari ilmunya yang harus karena Allah dan tidak malas. Dan semua itu haruslah sesuai dengan niatnya yang benar. Kenapa? Walaupun asyahmu fi sihhatin niyah. Sesuatu itu tergantung adanya niat yang benar. Kalau niatnya salah walaupun amalnya benar, maka dia tetap mendapatkan kesalahan. Sebagaimana tadi pengajian tapi sebelum mendapatkan privilege gaji sendiri bisa Fadilah nasihat bahwa ma'idun guru rinduhal. Dan jika tidak demikian, dan jika tidak dengan niat yang sah, maka dia akan diperdaya oleh setan dan akan terbujuk sebagai orang-orang yang bodoh yang ahli ibadah. Orang bodoh tetapi ahli ibadah, dia giat untuk beribadah, tetapi ibadahnya belum tentu sah karena apa? Niatnya tidak benar, ilmunya kurang dan seterusnya. Maka ilmunya pas untuk melakukan hal yang ibadah tersebut. Wa masalah walaupun orang-orang tersebut bergelar sarjana, duwe sarjana serenteng-renteng, tapi apa nih niatnya orang tepat, profesor doktor, tapi niatnya pengajian atau ceramah atau seminar itu adalah untuk mendapatkan gaji yang besar supaya mulia di dunia, supaya diagung-agungkan oleh orang, tidak karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu masih sarjana yang terenteng tetap dia tidak mempunyai pahala di sisi Allah yang memuliakan di akhirat. Dan yang kedua, dan ini adalah pengajian Ramadan di Masjid ini yang terakhir. Ini saya dikasih info dari yang mengatur kita, yang mengatur takjil. Karena beberapa hal maka hari ini ngajinya adalah yang terakhir. Dari saya apapun untuk salah yang Bismillahirrahmanirrahim.